Nah, jin pada umumnya itu mereka menghindari manusia. Mereka punya alam sendiri. Kita tidak bisa merasakan mereka pada umumnya. Pada umumnya. Pada keadaan normal kita tidak bisa merasakan keberadaan jin. Kalau ada sesuatu yang membuat kita rentan, ya bahasanya gitulah, rentan, sehingga kita itu bisa merasakan kehadiran mereka. Misalnya ketika kita mengalami sihir, atau kalau kita melakukan sesuatu yang menyakiti mereka. Misalnya kita membuang air panas sembarangan di tempat tinggal jin, misalnya mereka balas dendam, mengganggu seperti itu. Nah, apakah itu karena sihir, apakah karena jin itu balas dendam dan yang lainnya membuat kita rentan. Nah, kalau ketika kita dalam keadaan rentan itu, kalau kita berada di tempat yang ada jinnya, biasanya kita akan jadi sensitif, bisa merasakan gitu. Intinya saat itu kita sedang diganggu. Kalau sering kesurupan, itu kan artinya jin itu masuk gitu ya. Kalau bahasanya masuk, menguasai, poses gitu kan. Bahasa Inggris itu poses, dikuasai, diduduki gitu. Pada umumnya kebanyakan kasus itu kalau ndak jin nasab atau sihir. Waktu melahirkan Viko tahun 2008 itu Tiwi melahirkan di Pemangkat, kan Tiwi orang Pemangkat, terus di rumah sakit swasta suster gitu yang zaman Belanda udah lama. Nah pada saat itu tuh memang kayaknya Tiwi tuh salahnya tuh pas nenek, kan biasanya kan nenek bilang ini maghrib nih, orang hamil nggak boleh keluar gitu kan. Iya nek, bentar lagi itu masuk ke dalam rumah. Nah habis itu tuh malamnya jam 9 gitu Tiwi kayak udah kontraksi mau melahirkan. Di infus tuh bengkok, jadi tangan Tiwi ini memar semua dan suster tuh nggak percaya. Kan kalau kita pas mau melahirkan kan ditanya riwayat penyakit tuh apa, jadi dikira suster tuh Tiwi ini asma Tiwi tuh kambuh. Jadi dia maksa infus, jarum infus tuh bengkok katanya. Terus di sini tuh itu sampai memar, sampai udah habis lahiran tuh masih memar, dikasih obat sama mama. Oke, jadi tadi gangguannya itu kan sering kesurupan ya, mudah kesurupan gitu ya, dan merasakan kehadiran makhluk itu di beberapa tempat tertentu. Itu biasanya masalahnya sifatnya di diri kita, di badan kita. Kemudian cerita bahwa di sini sering ada penampakan, ada keganjilan seperti itu. Allahu alam, itu biasanya itu jin. Penampakan jin, menyerupai lah ya, menyerupai suami misalnya, menyerupai anak atau apa saja. Mereka biasanya menampakkan diri dengan tujuan tertentu, entah untuk menakuti dan yang lainnya, kita tidak tahu. Allahu a'lam. Ini kan rumah muslim, orang yang tinggal di sini ini adalah muslim. Seperti yang saya sampaikan di awal, jin itu pada dasarnya menghindari kontak dengan manusia. Jin-jin yang istilahnya nampar, kalau yang hidup bebas gitu di lingkungan ini, mereka cari tempat tinggal yang sesuai dengan diri mereka, yang nyaman buat mereka. Biasanya jin yang muslim tinggal di rumah orang muslim. Gitu. Nah, cuman jin muslim itu ada dua, dia ada yang taat, yang soleh, ada yang fasik. Yang fasik itu dia muslim tapi dia misalnya dia berbuat dosa seperti manusia. Sama ya berarti ya? Iya, sama aja. Manusia yang mencuri, yang ngempeskan ban, yang ditanya, gitu ya, degil nakal. Tanya, kamu agamanya apa sih? Islam, saya Islam katanya. Sholat enggak, tapi enggak sholat. Nah, itu Islam. Itu jin fasik ya. Kemudian jin kafir atau para syaitan itu biasanya tinggal di tempat-tempat orang kafir. Ada jin yang beragama Nasrani, biasanya tinggal di rumah-rumah orang Nasrani. Jin yang beragama selain itu ya biasanya mereka mencari rumah-rumah orang yang seperti itu. Kalau jin Islam, jin Muslim yang saleh, biasanya mereka tinggal di atap. Di atas atap. Berarti di atas atap. Nongkrong apa gitu. Di alamnya ya. Di alamnya ya. Karena alam kita ini berbeda. Kita tinggal di bumi yang sama, planet bumi yang sama, cuman alamnya itu berbeda, dimensinya itu berbeda. Mereka biasanya tidak mau tinggal di
tidak tinggal di ruangan, misalnya di dapur, di WC, di kamar, Ruang tengah gitu ya. ruang tengah gini. Biasanya tidak. Jin muslim yang taat. Dan jin muslim yang taat itu biasanya tidak mau berinteraksi dengan manusia. Nah, kalau ada jin yang menampakkan wujudnya, berarti itu jin jahat. Terlepas dari dia muslim. Kalau kata dia aku jin muslim misalnya kan, berarti dia jin fasik. Nah, tapi biasanya itu syaitan. Biasanya itu syaitan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di rumah muslim ada syaitan? Kenapa di rumah muslim ada syaitan? Biasanya ada 3 faktor ya yang menyebabkan itu. Ada 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama, apabila rumah itu pada awalnya adalah tempat tinggal jin. Misalnya, dulu sebelum rumah ini dibangun, Hutan kan di itu? sini ya ada hutan misalnya. Di sini ada sebuah pohon besar, di sini ada batu, di sini ada kolam, di sini ada kuburan, di sini ada apa saja yang biasanya ditempati oleh jin. Jadi ketika kita membangun rumah di sini, mereka mengklaim ini tempat kami, tanah ini ya walaupun itu di dimensi mereka ya, cuman ini milik kami, sehingga mereka tetap tinggal di sini. Nah, karena kita di sini mereka anggap sebagai rival. Ini bukan tempat kalian. Kalian harus pergi dari sana. Makanya kita diganggu biasanya. Ada mimpi buruk, ada penampakan, ada berbagai macam gangguan lah. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mengapa di rumah muslim ada syaitan? Apabila rumah itu atau orang yang tinggal di rumah itu melakukan sesuatu atau membawa sesuatu yang menyebabkan syaitan masuk atau syaitan ada di rumah itu. Misalnya kalau rumah itu menyimpan sebuah benda pusaka yang ada isinya. Wah, dia enggak gitu ya. Enggak ada kayaknya. Enggak ada sih. Ya, Enggak ada sih. misalnya ada keris, misalnya pedang, misalnya pokoknya benda pusaka turun temurun ya. Enggak ada sih. Misalnya gitu ya. Yang itu ada jinnya. Jadi kalau kita masukkan benda itu dalam rumah kita simpan di rumah, sama saja kita memasukkan syaitan ke dalam rumah. Atau ketika rumah itu dipasangi jimat, tangkal-tangkal Nggak ada sih, nggak ya. Itu ya. Jimat. Itu yang membuat syaitan, kalau di rumah itu ada dipasang jimat atau tangkal-tangkal, maka syaitan otomatis syaitan yang ada di jimat itu akan menempati rumah kita. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya. Ada foto nih. Apabila rumah itu disimpan atau dipasang hal-hal yang menarik syaitan ke rumah. Misalnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Foto kita nih. Nih seperti foto-foto itu. Nah, itu menarik syaitan. Menarik. Ini membuat malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah ini. Sekarang gini, kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur, maka Allah akan beri dia penjaga. Dia akan dilindungi dari syaitan sampai besok pagi, sampai dia bangun. Yang melindungi itu malaikat. Sekarang rumah kita ada gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak mau masuk. Kata Nabi, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa dan ada patung makhluk bernyawa. Patung bernyawa. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Oke. Kemudian foto foto ya. Kemudian malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjing dan yang ada loncengnya. Jadi 4 ini nih, gambar makhluk bernyawa, patung, lonceng, kemudian anjing. Malaikat rahmat tidak mau masuk rumah itu. Kalau malaikat tidak mau masuk rumah itu, yang masuk biasanya syaitan. Syaitan itu bisa dari lingkungan ini yang bergentayangan dilihatnya rumah ini kayaknya bisa ditempati ya masuk. Gitu ya, Allahu a'lam. Yang ketiga, kenapa di rumah muslim ada syaitan? Yaitu ketika seorang tukang sihir mengirimkan mereka ke rumah itu. Artinya ada orang yang menyihir rumah atau penghuni rumah. Biasanya yang disihir itu orang, entah karena sakit hati atau apa.
ada juga yang disihir itu tempat, entah rumah, entah ruko, entah kantor, disihir supaya misalnya rumah nih supaya tidak laku, ruko nih supaya tidak ada orang datang membeli, misalnya kayak gitu. Kayak usaha gitu ya? Dok? Usaha kayak gitu. Nah itulah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa di rumah seorang muslim itu ada syaitan. Ada syaitan. Kemudian Nggak apa-apa dok. oke. Di ini, Dapat di apa? Di bantuan juga. pelongkan ya? Nggak masalah dok. Ini mohon maaf. Saya tidak bisa melihat jin ya. Saya bukan dukun. Saya tidak bisa melihat jin. Ini ada jin ini enggak. Cuman gini. Misalnya kita tinggal di samping atau di belakang kuburan. Kuburan itu adalah tempat para syaitan. Misalnya kita tinggal berdampingan dengan rumah kosong. Kayak ini di komplek nih. Rumah kami di sini sebelah ini kosong. Udah berapa lama? Udah 8 tahun kali kosong atau setahun 2 tahun. Biasanya rumah yang kosong itu akan dijadikan habitat tempat tinggal. Jin-jin setan-setan yang keluyuran tinggal gitu. Jadi kalau rumah yang seperti itu, asumsi kita mungkin banyak setannya. Nah mereka itu kan tetangga jadinya nih. Jadinya tetap kita katakanlah begitu ya, kita sholat, kita beribadah, itu panas buat mereka, makanya mereka mengganggu. Penampakan itulah dia gangguan. Itu sebenarnya sudah suatu pelanggaran, sudah suatu kezaliman, karena jin itu dia tinggal di alamnya, di dimensinya. Kalau dia masuk ke dimensi manusia, Dia udah jolim sama kita. oke lah dia mengambil wujud seperti orang yang ada di rumahnya. Coba kalau dia mau wujud ke yang seram, misalnya dia mengganggu anak-anak, dia misalnya datang dalam mimpi, Wujudnya kayak apa gitu? itu kalau mau wujud sebagai suami itu berbahaya. Hati-hati. Semuanya tuh dok bilang mirip sekali. Hati-hati, suatu hari Tinggi-tingginya pun Tinggi sama, badan iya, sama. mereka punya kemampuan seperti itu. Hati-hati, suatu hari misalnya suami lagi Nggak ada di rumah. ya harus keluar misalnya, terus dia datang, nggak jadi pergi ya. Terus misalnya gitu kan. Oke, jadi gini, ini sebelum kita mulai rukyahnya, ini nasihat Islami lah istilahnya ya, nasihat Islami, nasihat sederhana. Kalau bisa Foto. iya gambar-gambar ini diturunkan. Iya. Foto itu kalau tersimpan di album insya Allah tidak masalah. Di album hanya nggak boleh terbuka dipajang. ketika kita melihatnya kan, habis itu kita tutup. Jangan memajang seperti ini. Mereka kan masuk ke sini. Cara supaya rumah ini tidak dimasuki setan atau supaya setan yang ada di sini keluar itu dengan membacakan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah di rumah. Surah Al-Baqarah itu kalau kita baca Allah akan usirkan setan yang ada di rumah. Itu spesifik, Nabi sebutkan seperti itu. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya sepi, kuburan itu sepi, tidak ada ibadah gitu. Rumah itu sepi, tidak ada ibadah di dalamnya. Dan syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Nah, jadi kalau tanya gimana nih biar rumah kami tidak ada gangguan syaitan, bacakan surah Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah itu kalau kita baca di rumah, Allah akan turunkan berkah di rumah itu. Kalau Allah turunkan berkah di rumah itu, ya semoga berkah itu melingkupi rumah, melingkupi orang-orang yang tinggal di rumah, ya kan? Melingkupi harta-harta benda kita, properti kita yang ada di rumah itu, Allah berikan berkah. Itu sajalah dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, yang ini simple tapi kadang dilupakan. Ketika kita mau masuk rumah, dari mana aja, dari pasar atau dari mana, ketika masuk rumah mau buka rumah ini baca bismillah. Kalau ada orang dalam rumah, habis itu ucapkan salam, assalamualaikum, baca bismillah, mau buka pintu, nanti mau tutup juga baca bismillah ya, biar aman gitu ya. Karena kalau kita masuk rumah kita tidak baca bismillah, syaitan yang dari lingkungan yang ikut kita itu masuk dia ke rumah. Nah, mulailah muat kekacauan gitu. Yaitu Allahu a'lam. Apa yang dirasakan waktu kita ngobrol ini? Berdebat? Kamu debar ya? Berdebat? Berdebar Ada agak rasa mau sedikit. muntah? Nggak ada sih, cuma agak gelisah sih. Gelisah. Ada rasa berat di sini? Nggak sih, cuma berdebar-debar.
Ya, kita cobalah nanti. Berarti Berdebar-debar tuh ya bisa karena ya nervous gitu kan. Ini di rumahnya banyak gambar, langsung kita rumah saya ini banyak gambar. Nah, akhirnya itu bisa juga kan ya. Kadang salah satu tanda di badan seseorang ada jin, seperti itu juga itu. kadang-kadang seperti itu. Baru ngomongkan tentang ruqyah misalnya, nah itu dia mulai bisa debat-debat gitu. Tapi itu terlalu terlalu spekulatif, bisa salah gitu. Tapi ketika dibacakan Quran, nih tanda di badan orang itu ada jin. Ketika dibacakan ruqyah, dia merasa tiba-tiba kepalanya berat atau pundaknya berat. Biasanya di dua tempat itu, di kepala atau di pundak, atau di pinggang, atau di kaki, atau di tangan. Situasional. Tapi pada umumnya itu di kepala atau di pundak. Ketika dibacakan ruqyah, terasa berat. Ketika menonton video ruqyah, terasa berat. Nah, itu tandanya ada jin biasanya di badannya. Ketika mendengar ruqyah, dadanya rasanya terhimpit, sesak. Aduh, sesak, mau napas susah, gelisah ndak tahan dengar bacaan Quran, ndak dengar video ruqyah. Nah, gitu. Yang ketiga, merinding. Ketika mendengarkan ruqyah, merinding, seperti ada yang berjalan-jalan, kayak ada yang jalan-jalan, kayak pindah-pindah itu. Kemudian kalau mendengarkan bacaan ruqyah, badan tuh rasanya membesar. Nah, itu Kayak ngembang gitu ya. Kayak ngembang. Duk. itu tanda ada jin di badannya. Waktu malam apa kamu dengar yang YouTube helikopter tuyul? Oh iya. Malam-malam. Tapi kalau tuh yang paku tadi tuh iya, ada suara kucing. Kamu Itu kok enggak mandi? manusia yang datangin masukkan ke situ atau makhluk itu? Itu biasanya manusia. Manusia ya. Kalau jin disuruh melakukan itu terlalu mahal bayarannya. Terlalu mahal bayarannya. Terlalu mahal. Jin itu bisa menggerakkan benda bisa atas izin Allah. Bahkan di jin Ifrit yang jadi anak buahnya Nabi Sulaiman alaihissalam itu bisa memindahkan singgasana. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis? Dia bilang saya akan pindahkan sebelum Anda bangkit dari tempat duduk Anda. Maksudnya sebelum meetingnya selesai. Wah, kuat sekali. Dari Yaman dipindahkan ke Palestina, istana. Tuh, kuat jin Ifrit. Jin itu bisa menggerakkan, misalnya ini diangkatnya ini tempat, atau membawa benda itu taruh di situ. Tapi itu terlalu Terlalu mahal gitu. terlalu mahal. Artinya tukang sihir kalau melakukan itu meminta bantuan jin bisa-bisa aja, tapi biasanya bayarannya mahal sekali. Dan bayarannya itu bukan uang. Bayarannya itu syirik kufur, paling tidak dosa besar. Kalau kemudian jin itu tidak mudah juga bagi mereka. Itu perlu energi gitulah mungkin ya bahasanya. Saya pun tidak tahu juga pastinya ya, Allahu a'lam. Ketika mereka menampakkan diri ke alam kita, ke dimensi manusia, kemudian menggerakkan benda, atau kayak tadi tuh misalnya ini rumah dukunnya di Jeruju misalnya, bawa benda sihir, media sihir ini bawa ke rumah ini misalnya, sama jinnya dibawa tuh sampai sini, ditaruhnya di dalam laci itu dari Jeruju ke sini gitu ya. Nah, itu mungkin mereka minta bayaran yang besar daripada bayar gitu. Misalnya harus nyembelih kambing misalnya. Itu kan perbuatan kufur, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih untuk jin. Itu bayarnya besar. Kalau itu mudah bagi mereka, tukang sihir itu pasti udah membobol bank. Iya. Betul. Kenapa tuyul itu, jin yang di masyarakat kita dikenal sebagai tuyul, yang tugasnya mengambil uang, kenapa cuma selembar? Saya nyimpan uang 1 juta nih katanya, udah di karet, udah ditaruh laci, besok pagi saya hitung hilang selembar. Kenapa tuyul cuma ngambil selembar? Pertama, itu tidak mudah bagi mereka ya, Allahu a'lam bagaimana pastinya. Yang kedua, kalaupun iya, itu perlu bayaran yang mahal. Orang yang punya pesugihan tuyul itu apa sih yang mereka buat? Paling setiap hari bakar kemenyan mungkin. Setiap berapa bulan sekali mungkin harus menyembelih sesuatu gitu. Jadi ya bantuannya ya kecil gitu. Semakin besar bayarannya, semakin besar bantuannya.
Timbal baliknya tuh Timbal baliknya. ini ya, seimbang. Itu kalau yang dilakukan tukang sihir itu minta bantuan jin. Mereka itu tidak menguasai jin. Tidak ada orang yang bisa menguasai jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Jin yang ada pada tukang sihir, pada dukun itu tidak gratis, dan bayarannya bukan rupiah, bukan dolar, tapi syirik kufur, paling tidak dosa besar. Dosa besar misalnya berzina. Berzina. Kalau kamu mau nambah kesaktian kamu, kata bisikan jinnya itu, kamu harus berzina sebanyak 40 orang. Menzinahi 40 orang. Akhirnya setiap pasien itu dizinahi. Nanti udah sampai 40, ada bisikan lagi, kalau kamu mau menyempurnakan ilmu kamu nih, kamu genapkan 100, ini berzina. Ada yang seperti itu, ada yang lebih dari itu. Yang zina itu biasa. Kalau kamu lebih sakti lagi, kamu berzina dengan kakakmu, atau dengan ibumu, naudzubillah, atau dengan adikmu yang perempuan misalnya. Kayak gitu mereka itu. Sangat-sangat ini ya, menyimpang sekali ya. Dok, kalau misal ada satu pertanyaan dok, kalau misalkan kan sekarang banyak channel-channel yang nampak hantu, ada nampak kuntilanak, pocong dan lain sebagainya, kayak gendrowo. Tapi setelah Evan dengar penjelasan ini nih, ternyata tuh Evan udah dapat menyimpulkan sendiri sih, yang tiba-tiba orang kamera atau video kan, nampak pocong secara utuh gitu, kuntilanak secara utuh. Berarti itu butuh tenaga besar berarti itu ya? Iya. Jadi gini, kalau kita lihat channel-channel, saya juga melihat ya, karena dia selalu ada di beranda saya. Di beranda ya? Karena ya konten saya kan konten ruqyah kan, saya yang dukun-dukun itu juga muncul. Kita bisa lihat ya, dukun-dukun atau orang-orang sakti yang bukan abal-abal, yang ada channel-channelnya itu. Misalnya channel misteri apa gitu ya, ada penampakan utuh seperti kita gini, padat gitu ya. Berarti dia orang yang sangat sakti. Kesan pertama saya, anggaplah saya ini orang awam kayak kita gitulah. Ini sakti orang ini. Evan pun mikirnya, sakti sekali kan bisa nangkap kayak gitu kan. Pertama gini, ini asumsi kita masih berpikir positif gitu ya. Terlepas dari kita bukan bilang ya itu settingan atau itu tuh sebenarnya hantunya itu manusia pakai topeng misalnya ya. Kita anggaplah itu benar misalnya. Kita berpositif thinking, anggaplah itu benar, jin yang menampakkan wujudnya. Pertama, berarti si pembuat kreator channel misteri ini punya kemampuan mewujudkan jin yang tadi. Jin ini ada di pohon ini, diwujudkannya, wujud, dimiripkannya gitu ya. Diwujudkan ke alam, ke dimensi manusia. Yang kedua, dikuncinya sehingga jin itu tidak bisa pergi dan bahkan tidak bisa mencelakainya. Oh, bisa ya gitu betul. Itu kan asumsi kita, jadinya kan seperti itu. Coba perhatikan dulu tahun 2003-2004 acara UKA dunia lain dan yang semacamnya. Paranormalnya itu bahasa medianya kan paranormal. Dulu itu kayak gini, di sini ini ada makhluk wujudnya kecil, dia menangis misalnya. Benar. Di ujung sana itu ada makhluk besar hitam, tapi tidak ada penampakannya. Iya benar. Sekarang nih lebih ekstrim ya. Nah itu, ayo ikut saya explore misalnya kan. Nah ini nanti bentar lagi ada, tiba-tiba ada. Atau diwujudkan, itu berarti makhluk itu kan harus diwujudkan. Benar. Tadinya misalnya gini, makhluk ini ada di balik pohon pisang itu, wujudnya pocong. Sebentar ya, terus dia lakukan sesuatu, jadi wujud. Jadi makhluk itu ada di dimensi manusia. Yang kedua, kemudian dia dekati sedekat ini misalnya. Kadang ada yang dipegang-pegang, bisa ada dipeluk yang gitu. Kayak gitu kan. Berarti dia punya kemampuan untuk membuat si makhluk ini tidak berdaya. Siapa yang berani? Coba kalau ketemu pocongan, nih jalan gang ini malam-malam. Oh pulang. Lari saya dok. Kan? Jangan didekati gitu, nggak aja langsung lari kita kan. Berarti dia itu bisa mengunci makhluk itu. Kan gitu analoginya, logikanya kan? Iya, berarti orang itu sehebat itu gitu. Nah itu asumsinya kalau kita berpikir positif bahwa itu real. Setan atau jin yang menampakkan wujud, bukan settingan atau bukan ya gitulah. hanya untuk membuat konten misalnya kan. Biar jatuhnya di entertain lah ya. Gitu.
Tidak, ada kan tanya, Dokter Indra tolong bahas itu katanya. Saya pikir sudah ada yang lebih berkompeten yang membahas itu. Saya ini konten saya ini saya hanya sharing ini pengalaman saya merukyah pasien begini. Saya fokus ke situ. Saya ini mengobatin orang gitu. Gitu. Jangan lupa subscribe channel dokter ya. Insya Allah bermanfaat karena Bang Evan ngikutkannya tuh dari 8.000 subscriber. Sekarang 100 berapa itu guys? 100. Ini yang mana? Channel Indra Permata, The Story of Dr. Indra. The Story of Dr. Indra. Oh, sekarang udah tadi saya cek tuh 180-an. Oh, 180-an. Ribu ya, bukan 180 subscriber. Tapi itu saya pikir subscriber itu ya ini channel saya ya, di channel saya ya, bukan channel yang lain, bukan. Saya bicara channel saya. Saya pikir jumlah sebanyak itu maaf, tidak terlalu berarti. Coba lihat subscriber 180.000. Setiap video saya itu yang nonton cuma berapa? Ribuan gitu kan? Ya kan? 10 ribuan. Paling banter ada yang 45.000 gitu. Jadi yang nonton itu subscriber sebanyak itu berarti tidak menonton. Tidak menonton. Dan dari 10 ribuan viewer itu tidak semuanya subscriber. Ada yang tidak subscribe. Betul. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu tidak terlalu Bonus bermakna lah, buat saya itu. Cuman kalau kita sebagai Content creator itu kan wah ini pencapaian itu kan. dapat silver button, dapat golden kayak gitu kan itu. Nanti apa komplain YouTube dok nanti. Nah, YouTube memang nih sekarang kalau algoritmanya udah enggak oke banget ya. Nanti edit masukan padahal ini Bang Evan komplain nih, jarang Bang Evan komplain masuk YouTube nih. Biasa komplainnya sama hai Mbak kan, biasa ngomongnya via telepon kan, tapi ini ya masuk video sekarang. Saya pernah berpikir ini ya setelah saya tidak dimonetisasi, jadi YouTube tuh malas kali ya mau nih nonton lagi. Merekomendasikan. Segmen kita mungkin yang mengenai hal-hal yang positif, mungkin YouTube belum ini ya. YouTube ya, tolong ya. Story of Dr. Indra sama hobi makan. bisa gitu ya. Bisa. Terus ini ada yang beri masukan juga, dokter katanya videonya kelamaan 1 jam, 1 jam lebih 50 menitan. Malas nontonnya katanya. Saya enggak tanggapi karena dari awal juga niat saya itu untuk edukasi gitu. Betul. Ini rukyah saya seperti ini gitu. Kalau saya hanya berpikir untuk Konten. Apa sih entertain misalnya entertain gitu. Bisa aja saya potong yang sesi-sesi serunya aja. Misalnya waktu saya melawan jinnya misalnya, bisa aja. Dan itu sudah pernah saya lakukan dulu. Saya potong videonya 10 menitan. Nih pas jinnya ngomong, pas jinnya kesakitan dan itu pernah saya lakukan dulu. Menurut Evan sih nggak usah dok. Kayak biasa Evan sambil bareng nonton ini kan. Nonton gitu. Sebelum tidur tuh Evan selalu nonton nih. Ini nih. Bisa silok. Tengok nih. Ya gitu. Pokok kalian kalau mau lihat semua video Dr. Indra di channelnya ya, nanti Bang Evan kasih linknya. Iya. Ini ramai nih dok, nonton nih sampai Skalbar lah nanti. Dok. Dari Dubai dari ya dok ya. Ini sampai Malaysia sama China, Singapura, Malaysia banyak nih dok ya. TKW. Siapa dokter terbang nih? Iya sih. Dulu sih ada pengalaman juga sih kita dok waktu collab sama teman kan. Ternyata tuh teman tuh ya kayak umrohkan gratis untuk mabut masjid, untuk penggali kubur dan sebagainya. 2 minggu ya dok, udah 40 orang langsung. Insyaallah 40 orang. Jadi tuh pelaksanaan yang kegiatan kawan-kawan itu tuh akhirnya tertunda lah. Qadarullah. Kita pun ada ini guys. Kita cari 5 program 5 cari 5 marbot masjid. Baru ketemu 2, mau cari ketiga nih dok. Kenapa jadi malas nih kan? Rupanya mau kopi. Jadi sisa 3 lah kita ngutang nih. Ngajar sih. Iya. Ya, semoga Allah mudah. Amin. Itulah dok ya berarti ya. PR kita nih, Ntar lagi nih. Kita turunkan semua foto. Mungkin kan pasti banyak yang nonton, sebagian muslim orang-orang muslim nih pasti banyak nonton itu kan. Mereka kan rata-rata yang biasanya tuh Bang Evan jualan saya nih kok sepertinya orang nggak
kelihatan kok sepertinya orang lihat ini jualan saya ini tutup gitu kan. Ini curhatan beberapa pedagang-pedagang ya itu kan sama Irfan ya. Itu kerjaan manusia atau kerjaan Ya, si makhluk itu sih tuh? itu sihir biasanya. Sihir. Sihir. Ya untuk menutup usaha. Sihir Nampak. untuk nutup usaha. Nampak. Itu ada namanya, ada sihir apa gitu. Tapi ya kita biar mudahnya nyebutnya gitu, sihir menutup usaha. Jadi tokonya itu kelihatan tutup atau tokonya itu tidak kelihatan, atau kalau orang mau belanja ke situ tiba-tiba berubah pikiran. Udah parkir di depan tiba-tiba nggak jadi. Tertolak deh gitu. Nah, akhirnya dia tidak dapat pemasukan. Lama-lama dia bangkrut gitu. Lama-lama deh. Itu tandanya itu seperti itu. Itu kan aneh. Itu aneh. Kemarin saya kesini kok nggak buka katanya. Jam berapa kesini? Jam 10. Saya kan buka tiap hari dari jam 8 pagi. Tapi kemarin saya datang sini tutup. Buka kok, kemarin saya buka, akhirnya berdebat. Akhirnya dia bingung, kenapa ya ada beberapa pelanggan yang bilang toko saya tutup padahal saya buka. Terus yang itu gangguan ininya ke pelanggannya. Terus kadang-kadang dia juga terganggu. Kalau datang ke toko bawaannya malas, bawaannya ngantuk, kadang sakit, kaki sakit, kepala sakit, pinggang sakit, kadang-kadang emosi ke karyawan misalnya kayak gitu. Yang itu dia rasakan aneh, tidak biasa gitu. Itu biasanya tuh gangguan. Itu umum terjadi sejak dulu sampai sekarang. Bukan hanya pedagang besar ya yang jual-jual. Benar, pedagang yang kecil-kecil tuh, Iya Dok. kan? Benar. Nah, kayak gitu. Ada mereka. Lingkungan gitu ya. Lingkungan. Kadang orang misalnya gini. Kita nyapu di depan. Kita nyapu terus tetangga kita manggil, "Bang Epan." Kita enggak dengar. Enggak dengar. Dia sakit hati, pergi ke dukun. Ada masyarakat tertentu di Kalimantan Barat nih yang seperti itu. Kalau kata kita tuh sikit-sikit dukun, sikit-sikit dukun. sakit hati pergi ke dukun. Aku sakit hati dengan Bang Epan. Ngapa pula? Aku nego dia pagi-pagi. Aku dekat dia, tak ada ditoleh, tak ada di sauna. Padahal kita enggak dengar, kita lagi nyapu soalnya. Lagi fokus gitu ya. Jadi sakit hati datang ke dukun. Jadi macam mana kata dukunnya? Apa nak dibuat ni? Bikin dia Sakit susah hidup, bikin dia sakit misalnya. Bikin dia rumah tangganya kacau misalnya. Dikirimlah sihir gitu. Kayak gitu sosial kita. Jadi buat teman-teman tak usah nak sihir-sihir Bang Epan ya nanti ya. Nanti ingat tuh, tak boleh sihirnya tuh sihir ini yang baik-baik gitu ya. Apa sih?